teman-teman di DPR untuk serius mengajukan angket. Siapa yang melanggar aturan hukum, siapa yang merusak penegakan hukum, siapa yang merusak demokrasi tetap harus dibawa ke pertanggungjawaban hukum. Saya kira bunyi putusan itu setidak-tidaknya 3 orang di center itu jelas-jelas mengatakan bahwa harus ada yang bertanggung jawab terhadap kejahatan demokrasi berupa bansos yang direkayasa menuju ke arah pemilihan dan penggunaan aparat yang direkayasa ke arah pemilihan. Dan saya kira penanggung jawabnya tentu saja adalah presiden. Ya, jadi harus bertanggung jawab. Dan saya kira untuk alasan itu harus kita dorong betul teman-teman di DPR untuk serius mengajukan angket. Harus serius. Karena biar bagaimanapun itu esensi penting nih. Tidak boleh dibiarkan proses yang keliru itu dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Ya, saya kira proses itu silahkan berjalan. Teman-teman pengawasan politik silahkan melakukan langkah di situ. Plus pada saat yang sama saya kira ini catatan buat masyarakat sipil. Kita juga harus melakukan konsolidasi untuk memperkuat yang namanya kemampuan untuk mengontrol pemerintahan. Salah satu ketakutan terhadap kemenangan saat ini adalah ketika demokrasi bisa diinjak-injak dengan mudah. Ketika proses penegakan hukum, pemerintahan itu dirusak. Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa masa 2004 sampai 2009 tidak akan mengulang penindasan yang sudah terjadi sekian lama di bawah rezim Pak Jokowi. Apalagi rezim anaknya ini kan kayak melanjutkan aja kan. Ini saya pakai istilah kayak orang mau main game. Batas main game cuma 2 kali, dia mau main 3 kali sampai 4 kali, dia bikin akun baru. Ini kayak gitu tuh istilahnya, bikin akun baru, lalu kemudian yang penting bisa main 3-4 kali. Nah, maksud saya adalah ada kemampuan kita harus untuk mengingatkan ya, dan melakukan perlawanan di titik itu.